Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa sekalian. Selamat pagi juga pemirsa sekalian di luar sana. Pak, 24 tahun yang lalu, negara kita mengalami reformasi untuk menumbangkan rezim otoriter di kala itu ya Pak. Eh, dan melahirkan NKRI seperti sekarang ini yang lebih demokratis. Nah tentunya perjuangan itu kan nggak mudah ya Pak, begitu banyak nyawa, air mata, eh, darah, dan keringat yang Iya, diperjuangkan untuk menumbangkan rezim kala itu. Nah, sudah semestinya juga bahwa di negara yang katanya demokrasi itu ada media yang berperan untuk menjadi pelopor, menjadi pengawas, sekaligus penyeimbang demokrasi. Tapi, tapi nih ya Pak ya, iya, iya. apa yang terjadi kemarin itu tentunya kan mengejutkan kita semua bahwa masih ada media TV berkaliber nasional yang boleh dibilang mungkin tunduk ya Pak. Saya kasih tanda kutip tunduk Tunduk. pada tekanan untuk mencekal narasumber yang justru akan berbicara tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang kejujuran. Aneh sih Pak. Aneh ben ajaib. Iya, aneh, ajaib, tapi nyata ya Pak ya. Iya, Bagaimana bisa di negara yang demokrasi masih ada terjadi hal tersebut? Dan itu Bapak alami sendiri, Bapak iya, Susno alami sendiri bersama advokat Kamarudin Simanjuntak ya iya, Pak kemarin betul. itu. Nah pemirsa, untuk tahu apa sebenarnya yang terjadi kemarin itu, kita ngobrol langsung dengan Pak Susno. Gimana Pak, sebetulnya apa sih yang terjadi kemarin itu Pak? Ya, ini kan kejadian di negara demokrasi yang sudah 24 tahun ya, Iya, mau masuk ke 25. Ya, kalau menurut saya aneh ya. Aneh, lucu, bikin gemes gitu. Masa demokrasi sudah berjalan demikian, yang juga diperjuangkan oleh seluruh komponen bangsa, betul. yang korbannya tadi, Iya, nyawa dan sebagainya, yang memperjuangkan itu termasuk pers. Peranan pers besar sekali, peranan media itu. iya. Dan pers adalah salah satu pilar daripada demokrasi. Tapi kok nggak nyangka dan nggak menduga, mereka kok kayak menjadi apa namanya, penghambat tanda petik itu kan. Iya. Kenapa kita namakan penghambat? Ya karena dia tunduk gitu. Tunduk, patuh, sendeko dawo pada tekanan. Iya. Saya katakan tekanan karena saya bukan ditolak oleh pers itu, bukan ditolak oleh penyelenggara media itu. Saya bersama Pak Kamarudin itu resmi diundang untuk jadi narasumber dalam program TV One yang judulnya bagus sekali, yaitu Catatan Demokrasi. Saya, Pak Kamarudin, kemudian Irma Huta Barat, yang juga salah satu dari civil society, dan dia sangat getol memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan sebagainya. Dan dia mantan penyiar juga. Iya. Kemudian ada beberapa lah gitu. Diundang 4 hari yang lalu diundang, kemudian sampai saya di perjalanan masih ditanya. Udah di perjalanan? Ya, saya bilang saya di perjalanan. Kemudian saya masih diminta statement. Minta statement kira-kira perkara Sambo ini bagaimana? Tolong 3 statement saya. Setelah saya buat statementnya. Nah, 5 menit lagi mau sampai ke epicentrum, saya ditelepon lagi. Teleponnya lucu gitu. Lucunya kan gak masuk akal gitu kan. Kayak saya dikasih permen aja. Gimana? Pak, udah sampai kemana? Saya bilang 5 menit lagi sampai. Pak, gini Pak, mohon maaf sekali. Bapak sangat diperlukan oleh Pak Karni Ilyas. Saya bilang kenapa? Diperlukan untuk acara ELC. Saya bilang apa acaranya bersamaan? Tidak, katanya besok. Loh,
Iya, saya bilang kalau besok ya. Tapi Bapak tidak tampil di acara ini. Karena besok di acara situ. Saya bilang ini ada apa lagi? Saya kan data-datanya gitu kan. Ini gaya bahasa yang bohongi gitu ya. Kalau cucu saya aja nggak bisa dibohongi kayak gitu. Saya bilang gimana? Nah, ya sudah. Karena dibutuhkan itu, ini rapat redaksi. Aneh. Rapat redaksi. 5 menit sebelum itu masih ditelepon saya masih diminta bicara, meyakinkan saya berangkat apa tidak, meyakinkan saya sampai itu kira berapa menit lagi, kira-kira 5 menit kemudian ditelepon, masa rapat redaksi hanya sekian menit? Dan apa kaitannya rapat redaksi dengan ELC? Iya. ELC kan bukan TV One. Iya. ELC sendiri. Dan memang saya akan berbicara di ELC, tapi besoknya gitu kan. Ini lucu, tapi saya ketawa aja. Dikira saya ini orang yang bisa dibodohi. Saya adalah narasumber yang diundang. Pak, siapa namanya, advokat Kamarudin Simanjuntak, narasumber yang diundang dalam program catatan demokrasi di TV One. Kemudian berkali-kali kami dikonfirmasi untuk kedatangan itu. Pak Kamarudin sudah sampai. Acara sudah mau mulai, mungkin setengah jam lagi terus dibatalkan. Saya juga sudah mau sampai. Ini yang bikin kita ngebutkan. Akhirnya timbul tanda tanya. Ini masih ada tangan-tangan ajaib yang bermain. Padahal sudah ada undang-undang pers, undang-undang penyiaran gitu. Kok masih ada yang tunduk, masih ada yang bisa bermain begitu. Di situ ada Ibu Irma Huta Barat. Dia tanya, sampai di mana? Bang, gitu. Saya bilang saya balik kanan karena gini. Loh, ini kok ada yang 2 yang di cancel. Ada 2 yang istilahnya dicekal. Ini saya sebagai orang pers, mantan penyiar, saya curiga besar. Ini nggak bisa diterima perlakuan ini. Nah, pas acara catatan demokrasi sudah jalan, Bu Irma bicara bahwa catatan demokrasi ini tidak demokratis, ternoda oleh cekal. Gitu. Kalau saya ketawa-ketawa saja gitu. Ya, ketawa-ketawa tapi ya cukup menyebalkan ya Pak, karena kan nyebel dan lucu gitu. Iya, karena pembatalan itu di menit-menit terakhir ya iya. Pak. Jadi bukan di beberapa hari sebelumnya gitu ya. Iya. Dengan alasan apapun lah Pak. Iya, dan menunjuk saya itu pasti kan sudah ada rapat redaksi sebelumnya, diputuskan oleh rapat redaksi bahwa narasumbernya ini. Kok katanya ada rapat redaksi lagi kurang 5 menit. Aduh. Ini bohongi. Kejadian seperti ini pernah Bapak alami nggak Pak sebelumnya? Saya sudah bercuriga untuk acara lain program, tapi juga terkait dengan masalah sidang Sambo. 2 hari sebelumnya saya ditelepon, 2 hari atau 3 hari, lupa saya, bahwa akan ada hari Senin sidang pertama Sambo. Saya menjadi salah satu narasumber di antara 3 narasumber kalau tidak salah ya, untuk mengomentari sidang pertama itu. Di menit-menit terakhir juga dibatalkan lagi. Dibatalkan katanya narasumbernya cukup 2 kata, 2 apa berapa gitu. Saya udah curiga gitu. Ini ada apa ini? Ini apakah geng Sambo ini bermain gitu. Tapi sebagai saya no problem, kebetulan saya banyak kesibukan hari Senin itu. Saya bilang dalam hati saya syukur, karena saya pun kalau bisa minta dibatalkan gitu. Saya banyak acara hari itu, padat sekali hari Senin. Tapi ditelepon dibatalkan. Oke, alhamdulillah. Terjadi lagi program catatan demokrasi. Masalah yang dibahas adalah masalah Sambo juga, Sambo Gate juga. Ya itulah. Kalau dalam pandangan Bapak,
apakah yang terjadi pada Bapak dan Pak Kamarudin Simanjuntak kemarin itu murni dari pihak TV atau ada pesanan lain, Pak? Kalau menurut saya tidak murni dari pihak TV. Kenapa? Mereka kan sudah rapat redaksi ya, sudah memutuskan sekian hari sebelumnya, sehingga 2-3 hari sebelum acara saya dihubungi, Pak Kamarudin dihubungi. Berarti kami diundang resmi berdasarkan putusan redaksi dan putusan penanggung jawab program, tapi kok bisa dicampur tangani oleh tangan ajaib yang invisible hand kemarin Pak. Invisible hand, kurang 5 menit gitu. Kok bisa dibatalkan gitu? Dengan alasan yang nggak masuk akal, bodoh-bodohi gitu kan. Nah, dikira saya sama Pak Kamarudin bisa dibodohi kan? Oh, pindah aja ke ELC, nanti ELC butuhkan. Loh, ELC ada atau tidak ada acara catatan demokrasi, saya kan ada di ELC. Nah, kemudian dia kira apa? Kita ini akan mengobati sakit hati kita. Kita tidak sakit hati. Apakah dikira oleh TV One bahwa saya sama Pak Kamarudin itu tampil itu ingin nampang di layar? Ingin terkenal? Oh tidak. Pak Kamarudin itu udah terkenal. Seantero Indonesia kenal kok sama Pak Kamarudin. Tanpa lewat acara catatan demokrasi itu. Saya pun insya Allah. Masyarakat udah kenal. Kalau lihat wajah saya, oh itu orang gila katanya. Kan sudah kenal, jadi ngapain lagi? Nah kemudian untuk keterkenalan itu bagi kita nggak ada pentingnya. Termasuk juga, apakah saya sama Pak Kamarudin ngejar honornya? Oh enggak. Tanpa honor itu kami masih hidup kok. Dan mungkin honor itu dibandingkan dengan biaya perjalanan juga kecil gitu. Tidak, kita tidak ngejar itu. Tidak ngejar popularitas, tidak juga ngejar materi, tidak juga kami ngejar untuk sesuatu kepentingan. Saya kan tidak sudah pensiun di polisi ini. Tidak ada kepentingan, oh saya supaya diangkat jadi Kapolsek di Tambora gitu. Karena terkenal. Oh enggak. Enggak mungkin lah ada Kapolsek setua ini gitu kan. Oh saya ini supaya namanya terkenal, biar main di sinetron. Oh enggak mungkin. Wajah kayak gini nggak laku gitu kan. Jadi kakek-kakek aja nggak laku. Wajah bule itu. Kalau ini kan wajah bulat hitam lagi. Terus, oh untuk kepentingan politik mau ikut pilkada, mau nyalon bupati di kampung saya. Oh enggak. Kenapa? Saya tahu diri lah. Nggak mungkin lah kita mau itu jabatan anak-anak muda yang masih energi. Kita udah tua. Oh mau caleg gitu. Supaya besok terpilih jadi apa namanya, calon di 2024 nanti mungkin anggota Pak. DPRD. DPRD di mana? Di kampung saya situ. Oh enggak. Saya nggak mau repot lagi. Ngomong cucu aja jauh lebih senang. Jadi nggak ada kita ingin terkenal, nggak ada ingin materi, nggak ada ingin apa. Murni kita itu ingin berbicara yang jujur, ingin mengoreksi kekeliruan-kekeliruan sesuai dengan persepsi kita, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kejujuran di Republik ini. Supaya tidak ada rekayasa-rekayasa lagi. Di rekayasa itu sakit. Sakitnya tuh di sini. Ya, Pak? Kenapa saya bisa bilang gitu? Saya ini kan korban rekayasa. 10, berapa tahun yang lalu? 2009 akhir sampai, ya 13 tahun yang lalu. Saya pernah merasakan itu. Sakitnya tuh di sini, tapi nggak apa-apa lah. Itu pengalaman. Nggak ada kuliah rekayasa itu, nggak ada. Saya ingin kuliah rekayasa, saya ingin menjadi korbannya, nggak ada. Dibeli. Jadi artinya jangan terjadi hal-hal seperti itu. Walaupun Pak Kamarudin, saya, Bu Irma, dan lain-lain itu tahu persis akibatnya apa. Pasti akibatnya pada kami. Nah, contohnya kemarin kan kita wawancara dengan Pak Alvin. Dia lagi bebas di luar, mungkin habis wawancara langsung tangkap gitu, kayak teroris saja. Iya. Sudah ditunggu rupanya ya, Pak. Jadi mudah-mudahan tidak ada seperti itu lagi di negara ini. Orang kritis itu bagus.
Untuk apa? Supaya republik ini ada keseimbangan. Supaya orang-orang di zona kenyamanan dengan kesalahan itu sadar. Tirulah Pak Jokowi itu. Pak Jokowi bilang, ada jejak elektroniknya, dia pidato, dikritik aja nggak usah diributin, biarin saja. Toh yang penting tidak membuat kegaduhan, katanya. Saya ini, kata Pak Jokowi loh, bukan kata Susno loh. Udah bosan dengan dikritik, dikatain krempeng, dikatain apa? Inga-inge ya. Inga-inge, ya. dikatain anak PKI, dikatain ijazah palsu gitu kan. Tapi biarin aja, tohnya dikatain aja kan nggak mungkin palsu. Nah, jadi ngapain kita dengan orang kritik itu, kita langsung marah, telinga tipis. Makanya kalau beli telinga itu jangan yang tipis-tipis lah, beli yang agak tebal dikit. Banyak jualan telinga itu di Blok M. Yang kalau telinga yang tebal kan nggak gampang merah gitu. Jadi kritis itu, kalau ada orang kritis jangan kita lihat siapa yang menyampaikan, kemudian dicari kesalahannya. Tapi justru kita lihat apa isinya. Dan setelah tahu isinya baru tindak lanjuti gitu. Lalu kalau untuk pihak media, Pak, sebetulnya ada nggak sih cara-cara untuk mencegah ikut campurnya invisible hand itu tadi, Pak? Untuk mencegah, jelas ada. Republik ini kan sudah dilengkapi dengan undang-undang penyiaran, undang-undang pers itu ada. Dulu saya waktu kabar eskrim kan sering baca itu, tapi sekarang karena udah jadi petani, udah jarang baca, tapi masih ingat juga ya. Kita sudah memprotek media, memprotek pers, memprotek industri pers, memprotek pengusaha pers, karena pers itu kan dunia bisnis itu. Gimana? Mestinya kalau ada tangan-tangan ajaib, ada telepon, atau ada surat, atau ada permintaan lisan, supaya si A, si B, si C jangan jadi narasumber. Kan mereka diprotek kan. Misalnya TV One kemarin, dia bisa menolak. Dengan menolak begitu, dia bisa melaporkan ke lembaga penyiaran, komisi komisi KPI, bisa ke KPI, bisa ke Dewan Pers, gitu kan. Bisa lapor ke Dewan Pers, bisa lapor ke KPI. Nanti Dewan Pers sama KPI lah yang menangani ini. Nah, bisa-bisa yang nelpon itu dipanggil oleh mereka, atau yang minta supaya ini dicekal itu diperiksa gitu. Jadi ada, tapi nggak tahu saya apakah mereka nggak baca itu sehingga nggak berbuat itu, apa saking pinternya, atau bisa jadi ya mereka tersandra. Bisa tersandra. Pokoknya kalau kamu tidak menuruti perintah saya supaya ini dicekal, kesalahanmu akan saya buka. Bisa. Mungkin juga kesalahannya apakah terlibat kasus, apakah ini bisa saja. Loh, kamu misalnya kelompok mafia narkoba yang minta supaya ini, kalau kamu tidak nuruti saya, misal tanda petik ya, nanti kamu saya buka rahasianya bahwa kamu pernah kecanduan narkoba, pernah beli, pernah misal. Nah ini kan berarti dia tersandra oleh perbuatannya. Atau ada kesalahan lain gitu. Bisa juga dari pemilik lembaga penyiaran ini, bisa dari pimpinan redaksinya, pokoknya orang yang berkuasa di lembaga itu. Bisa jadi, tapi yang jelas bahwa undang-undang untuk memprotek orang itu ada. Jadi sebenarnya apa untungnya untuk sebuah media, kita katakan televisi lah Pak, untuk mencekal narasumber tuh apa untungnya buat mereka Pak? Ya nggak ada untungnya, justru rugi. Kenapa saya katakan rugi? Di era sekarang era berapa ini? Di era digital sekarang ini, di era milenial ini, yang penting itu adalah subscriber dan follower. Televisi, kalau dia tidak punya banyak follower dan tidak punya banyak subscriber, maka televisi itu nggak akan laku. Itu lembaga bisnis informasi. Orang nggak mau pasang iklan di situ. Karena apa? Penontonnya dikit. Nah, dengan dia mencekal saya bersama Kamarudin Simanjuntak,
kemudian Irma Huta Barat bersuara di catatan pers, detik itu juga seluruh Nusantara ini tahu. Langsung memberikan komentar negatif pada acara itu. Buka saja acara catatan demokrasi pada hari apa itu? Hari Selasa kemarin. Selasa, ya. Selasa malam jam 20 berapa itu. Buka, komentarnya negatif semua terhadap TV One. Langsung unsubscribe. Minta menjadi unsubscribe, unfollower, kemudian menghujat TV One. Nah, kalau sudah begitu siapa yang mau masang iklan di situ lagi? Jadi dalam dunia sekarang, siapa yang banyak subscriber, siapa yang paling banyak follower, maka dia punya kekuatan. Kayak orang punya parpol aja kan. Iya. Dan ini bisa jadi duit. Nah, televisi dengan subscribernya yang jutaan, dengan followernya yang jutaan, perusahaan-perusahaan yang masang iklan itu kan lihat, oh saya pasang iklan di TV One begini, saya pasang iklan di TV B begini, TV C begini, melihat itu juga. Tapi dengan kejadian ini, para penonton, para pemirsa TV One mengatakan, saya jadi unsubscribe. Tidak mau lagi mengikuti. Kemudian, nah ini berkurang subscribernya. Nah, lihat aja siapa itu artis yang kena masalah itu, kayak apa itu, masalah KDRT itu kan? KDRT, ya. Langsung di Instagram apa di medsosnya, unsubscribe. Nggak laku dia. Nah, sama, televisi jangan sok-sokan, unsubscribe semua. Nah, itu jelas rugi secara ekonomi, rugi secara harkat dan martabat televisi One itu, dia yang rugi. Kenapa? Perilaku dia mengakibatkan netizen atau mengakibatkan penonton, pemirsa dia meninggalkan itu. Terus apakah sekarang ini di era digital, di era medsos ini, para narasumber itu sangat berkepentingan dengan televisi? Oh tidak, kan saya bisa bicara di forum ini. Iya, sekarang Nah, banyak di forum YouTube ini yang kemarin kita tayangkan, kalau nggak salah penontonnya sudah berapa ini? Sudah 50, 60, hampir 60 ribu ya. Baru berapa? Subscribe-nya udah berapa? Komentarnya berapa? Kemudian oleh itu di-share lagi. Di-share oleh YouTube lain, di-share oleh WA Group, di-share oleh apa. Jadi kalau tertera penontonnya 60 ribu, itu bisa-bisa dia udah jutaan. Karena di-share ke Instagram, di-share ke Facebook, di-share juga ke Telegram, di-share ke TikTok, di-share ke WA Group. Wah, itu jutaan. Nah, makanya di YouTube atau di podcast banyak orang pasang iklan. Lebih cepat berita tersebar di situ. Dan saya lebih nyaman kalau di YouTube ini. Nggak perlu saya pergi kemana, nggak perlu saya nepati waktu mereka sesuai dengan waktu yang ada pada saya, topiknya saya pilih, apa saya pilih. Jadi ingat ya, untuk para penyelenggara siaran, pemilik televisi konvensional, era Anda itu sudah hampir habis gitu. Kalau Anda gak baik-baik sama penonton, sama pemirsa, Anda ditinggal. Iklan sekarang orang sudah beralih banyak ke YouTube, karena anak-anak muda sudah jarang nonton TV. Yeah. Saya pun jarang nonton televisi. Yang saya tonton misalnya TV One, saya tontonnya di mana? Di YouTube. Yeah. Pulang saya tonton ada. Nah, jadi zaman sudah berubah. Tidak lagi seperti dulu. Sama media cetak kan sudah hampir ditinggalkan, hampir habis sekarang kan, baik koran maupun majalah. Nah, yang laku sekarang adalah media sosial berupa YouTube, Facebook, dan lain-lain. Jadi jangan TV One menganggap saya sama Pak Kamarudin tidak tampil di situ kami akan rugi besar. Oh enggak. Terus masyarakat nggak bisa dengar suara kami lagi. Oh tidak. Media sekarang terbuka. Apa yang kita omongkan saat ini tidak hanya bisa ditangkap di Indonesia. Bisa ditangkap di luar negeri, di Hong Kong, di Taiwan, di Jepang, di Eropa, di Turki, dan bisa sepanjang ada sinyal. Tapi kalau televisi konvensional ya tidak. Di kampung saya gambarnya beruwet gitu. Jadi demikianlah. Nah, tetapi
Yang saya sesalkan itu, bukan saya merasa rugi apa-apa, tidak. Tapi saya, kok ada ya, di era demokrasi seperti ini, ada lembaga penyiaran yang redaksinya masih berpikiran kolot seperti itu. Lupa bahwa dia adalah salah satu pilar daripada demokrasi. Ini yang saya merasa sedih. Ya. Lalu untuk pihak narasumber yang dicekal, Pak, boleh nggak mereka menuntut balik kepada pihak TV-nya? Atau misalnya Bapak ada rencana menuntut TV One nggak, Pak? Ya nggak buat apalah. Tapi saya akan, supaya Dewan Pers dan KPI tahu, saya akan lapor. Ya. Saya tulis surat gitu kepada Dewan Pers dan kepada KPI, kepada yang terhormat Pak Dewan Pers, Pak KPI, saya melaporkan redaksi TV One begini, kejadiannya begini, cukup pendek aja lah. Nah, yang saya ingin tahu dan ingin kasih pelajaran kepada redaksi TV One lah, biar dia ngerti bahwa mereka itu pilar demokrasi. Nah, jangan sampai mereka, kalau menurut Undang-Undang Pers itu, dicampuri, didikte oleh siapa? Ya nggak boleh. Satu, kepentingan politik. Dua, kapitalis. Kapitalis dan kepentingan politik. Nah, kapitalis ini siapa? Bisa saja mafia-mafia gelap, gitu, mafia narkoba, mafia judi atau apa-apa. Nah, bagaimana? Apakah invisible hand tadi itu berasal dari lembaga pemerintah? Saya pikir kecil. Nah, ada yang nuduh, apakah dari Mabes gitu, dari lembaga saya? Oh, nggak mungkin lah. Saya ini kan polisi, mantan Kabaskrim pensiunan. Nggak mungkin lah polisi cekal saya. Gitu. Bahkan mereka berterima kasih kepada saya karena saya mensupport tugas mereka bagus dalam menangani Sambo. Saya memberikan masukan-masukan, saya menangkis apa-apa label negatif pada polisi, sambil saya membuka juga, ini kelemahan Anda, perbaiki dan sebagainya. Ya, kalau ada polisi yang seperti itu seperti saya, ya berarti udah polisi sinting itu. Saya juga negakkan bendera Polri, memperbaiki citranya, membuat keberhasilannya, selalu saya puji. Oh, ada yang mau kemarin itu, Kapolri dinonjobkan, saya tentang itu. Oh, polisi begini, enggak, saya bilang polisi sudah on the track. Yang enggak beres itu yang terkait dengan kelompok Sambo. Nah, itu bukan Polri lembaga, itu oknum, itu penghancur polisi. Nah, itu yang harus kita sikat. Nah, sama sekarang timbul lagi tentang narkoba. Jenderal lagi yang terlibat. Loh, kalau saya menyoroti itu dan mengekspos kesalahannya, kelemahannya, saya bukan benci sama polisinya, saya benci sama oknumnya. Maka pertanyaan saya, ada nggak polisi yang senang sama perlakuan Teddy ya? Teddy. Pasti 100% nggak senang, kecuali kelompoknya Teddy. Nah, terus kemarin saya bersuara macam-macam, ada yang ganggu saya gitu misalnya. Saya katakan polisi liar. Ya pasti bukan atas nama lembaga, itu atas nama pasti yang liar-liar itu. Kalau yang resmi mana mungkin, dia pasti senang sama saya. Nah, dan kalau dia tidak senang sama saya, misalnya saya salah, pasti polisinya tidak langsung ke TV One, ngapain? Saya ini keluarga besar Polri kok. Langsung aja dipanggil ya, Pak? Langsung aja dipanggil, langsung telepon gitu, Mas, jangan gitu. Kayak gini. Kan mereka kenal semua dengan saya, dan banyak yang jabat sekarang ini kan dulu pernah sama satuan dengan saya. Dia tahu pribadi saya. Bisa di WA, bisa di SMS, bisa di telepon, bisa didatangi. Dan sampai sekarang kan nggak ada. Atau lewat jalur purnawirawan. Saya ini purnawirawan. Keluarga besar Polri. Dan purnawirawan itu sampai mati tetap setia pada Polri. Nah, kesetiaan itu diwujudkan macam-macam. Bukan berarti kalau setia itu melindungi kesalahan. Oh, ini Sambo begini-begini, kita lindungi. Rekayasa dia kita dukung. Kan tidak. Pak Kapolri sangat nggak setuju. Bahkan Pak Kapolri sendiri yang membongkar rekayasa ini. Saya sebagai pensiunan yang tidak punya kekuasaan apapun, yang hanya bisa berdasarkan ilmu yang tinggal sedikit ini, paling memberikan lewat media masukan-masukan.
Oh kalau begitu tahan dulu Baradae, kan saya suarakan. Setelah ditahan Baradae semua akan terungkap. Walaupun nahan Baradae itu bukan atas perintah saya, apalah kekuasaan saya ini. Misalnya waktu mau diserahkan Putri ke kejaksaan, saya suarakan sebaiknya Putri ditahan dulu. Pas setelah ditahan sehari atau dua, serahkan ke kejaksaan dan dilakukan. Tapi itu bukan atas perintah saya, bukan atas saran saya, itu suara saya. Kenapa? Kapolri nggak bisa didikte. Dia pinter, dia punya kekuasaan, dia punya apa. Tapi saya kan menyampaikan pada masyarakat sebaiknya begitu. Artinya Bapak Mengedukasi publik. iya, menyampaikan hal yang benar yang seharusnya Dilakukan. terjadi dan dilakukan. Dan dilakukan. Walaupun dilakukan itu bukan karena saya. Iya. Mereka sudah punya kekuasaan, udah pinter kok. Alumni Lemhanas, alumni sekolah negeri, titelnya sederet gitu. Kalau saya kan titelnya hanya MBA aja, makin botak aja. Baik Pak, kembali ke stasiun TV. Sejauh ini ada nggak Pak stasiun TV lain yang mencekal Bapak dan Pak Kamarudin Simanjuntak? Ya nggak tahu saya, karena mereka kan mungkin ya, kalau dugaan saya sama Pak Kamarudin, semua stasiun televisi itu sudah dihubungi oleh geng X ini ya. Saya tidak menuduh siapa-siapa, geng X ya. Geng X yang punya kekuatan ini. Mungkin dia geng judi, mungkin geng narkoba, mungkin geng penyelundupan atau apa. Telepon ke semua stasiun. Bisa jadi Pak Susno sama Pak siapa namanya Kamarudin, mungkin ada juga Pak yang lain, gitu kan? Jangan dijadikan narasumber. Ya mungkin. Karena apa? Akan ganggu kepentingan mereka. Saya tidak tahu. Yang tahu stasiun televisi. Kita lihat saja. Masih ada stasiun televisi yang berani ngundang Kamarudin, ngundang saya. Kalau nggak berani ya tanda tanya. Berarti the big question. Ada kesimpulan yang bisa ditarik ya Pak? Bisa jadi. Artinya apa bedanya mereka sama TV One? Iya. Ternyata warnanya doang yang merah, nggak berani gitu. Tapi di era yang sudah demokrasi seperti ini Pak, di mana-mana serba keterbukaan, atas nama keterbukaan, cara-cara itu masih efektif gitu Pak? Ya sangat tidak efektif. Saya katakan yang rugi mereka. Begitu mereka mencekal narasumber, apalagi narasumber resmi yang diundang, bicara pun belum, kecuali kalau ke narasumber itu berbicara tidak netral, berbicara ngawur, berbicara merusak kesatuan dan persatuan, berbicara rasial, berbicara apa-apalah gitu, rasis gitu, ya harus dicekal. Tapi kan berbicara lurus-lurus saja, apa yang kata, lihat aja komentar narasumber, komentar pemirsa. Kalau saya berbicara di TV One, bagaimana komentar pemirsa? Kalau saya berbicara di stasiun Metro TV misalnya, atau di Kompas TV, atau di mana, lihat komentarnya. Negatif apa enggak? Kan publik lah yang menilai. Kalau ternyata tidak ada negatifnya, berarti kan datar-datar saja, saya tidak ada masalah. Nah, hanya lembaga penyiaran ini yang takut sama campur tangan-tangan ajaib tadi. Lah kalau begitu, maka sedih kita. Kenapa sedih? Tiang demokrasi yang salah satunya adalah pers, itu mau dirontokkan. Tapi untung ya, untung ada media sosial. Media sosial era sekarang ini luar biasa. Untuk kepentingan ipolik sosbud Kamnek ini sangat-sangat sakti, kalah media konvensional. Nah, nonton sepak bola pun orang lewat YouTube, segala macam di luar negeri bisa diketahui situ, judul berita bisa dicari di situ. Jadi mereka media konvensional mestinya harus bersinergi dengan media sosial. Maka mereka akan besar. Tapi kalau begitu mereka memusuhi, bukan musuhi, tunduk pada tekanan gitu, tekanan kapitalis dan tekanan politik, maka tamat mereka nanti. Tamatnya apa? Sekarang ini untuk kunci sukses itu harus banyak subscriber dan banyak follower. Nah, jadi orang banyak subscriber dan banyak follower untuk kepentingan apa saja dipakai dia. Kepentingan dagang dipakai,
kepentingan mau pilkada pun dipakai, mau jadi kades pun dipakai. Jadi kalau mau nyalon RT bisa itu. Semoga untuk kepentingan yang positif ya Pak ya, Iya, bukan yang negatif ya negatif Pak. ya. Baik Pak, itu tadi pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih untuk waktunya hari ini Pak. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Susno. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak bisa bermanfaat, memberikan edukasi dan pencerahan bagi kita semua. Oh ya, terima kasih juga untuk semua komentar, dukungan menjadi subscriber, memberikan like, dan jangan lupa loncengnya juga dinyalakan. Jadi nanti kalau ada video baru dari Bapak Susno, tidak akan ketinggalan. Demikian Bapak, selamat siang. Selamat siang, Wassalamualaikum terima warahmatullahi kasih. Assalamualaikum. wabarakatuh.